Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Zamran Putra dengan NIM 1521151342. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait lab 10.2.7 yang mengenai tentang using Wireshark to examine UDP DNS capture. Nah, di sini itu ada objektif dan tujuan mengenai lab yang akan kita bahas untuk kali ini. Untuk yang pertama adalah kita akan merekam informasi konfigurasi dari IDC. Lalu untuk yang kedua adalah kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap pertanyaan dan respon dari DNS. Lalu untuk yang ketiga adalah analisis capture DNS atau UDP paket. Nah, kita langsung selanjutnya kita akan masuk ke instruction part 1 yaitu record VM IP configuration information. Nah, apa sih record VM IP configuration information ini itu? Di sini tuh kita akan merekam informasi dari konfigurasi IPDM-nya. Di bagian satu ini kita menggunakan perintah pada CyberCorps Workstation yang gunanya itu untuk menemukan dan merekam alamat MAC IP address dari kartu interface jaringan NIC. Nah, alamat IP dan gateway default yang ditentukan dan alamat IP server DNS yang ditentukan untuk komputer. Nah, selanjutnya kita akan masuk aja ke pada bagian A ini, yaitu Your CyberCorps Workstation VM Network Setting Should visit to bridge adapter to check your network setting. Go to Machine Setting, Select Network, the type adapter, satu attendance bridge adapter. Nah, kita bisa mengecek dengan cara kita klik setting, lalu kita klik network, lalu di sini ada attention to, lalu ada name saya yaitu attention to-nya yaitu Bridget adapter, lalu NIM-nya Intel R Dual Bridge Wireless AC 3168, lalu kita bisa oke-kan. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk aja pada bagian B, yaitu kita masuk ke terminal. Kita langsung masuk aja ke terminal kita. Setelah itu kita masukkan perintah. Kita akan masukkan perintah yang dituliskan di sini yaitu if config. Kita bisa mengkopikan aja ke terminal ini. Nah, di sini itu sudah muncul dari perintah tersebut. Akan tetapi pada bagian B ini ada beberapa notes, yaitu in part 1, your results will vary depending on your local area network setting and internet connection. Nah, di sini itu maksudnya yaitu bagian satu ini hasil akan bervariasi tergantung jaringan area lokal dan koneksi internet kita. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu kita seperti kayak pada bagian B tadi, kita cukup mengkopikan perintah tadi. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya, hasil dari perintah yang kita jalankan tadi. Nah, di sini tuh akan muncul name servernya, name servernya, name server dan name servernya. Nah, setelah itu eh, pada bagian C ini itu perintahnya ini untuk menentukan gunanya apa sih untuk pada bagian C ini, yaitu berguna untuk menentukan eh, server dari DNS-nya. Setelah itu kita langsung masuk aja ke bagian D. Pada bagian D ini tuh kita sama kayak yang pada bagian sebelumnya, kita cukup mengkopikan perintahnya. Lalu kita enter. Nah, akan muncul hasil dari perintah yang telah kita jalankan. Nah, pada bagian D ini tuh juga ada berapa nodes, ada berapa nodes, yaitu di sini tuh node-nya yaitu alamat IP DNS dan
alamat IP gateway itu seringkali sama, terutama pada jaringan kecil. Namun pada dalam jaringan bisnis atau sekolah itu biasanya alamatnya kemungkinan besar akan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk aja ke part yang kedua, yaitu use Wireshark to capture DNS queries and response. Nah, pada bagian ini tuh kita langsung masuk aja pada bagian A, yaitu in the terminal window start Wireshark and click OK when prompt search. Kita disuruh menjalankan perintah ini untuk membuka Wireshark-nya. Kita coba. Oh, ternyata perintahnya yaitu base Wireshark command not found. Nah, di sini berhubung perintahnya tidak bisa, jadi saya bisa menggunakan perintah yang sudah saya siapkan. Untuk passwordnya yaitu cybercrooks. Nah, kita sudah masuk pada Wireshark-nya, kita sudah masuk pada Windows dari Wireshark-nya itu. Kita klik OK. Nah, ini adalah bagian window dari Wireshark-nya itu. Setelah itu kita bisa lihat pada bagian B yaitu in the Wireshark window select and double click ENP0 S3 from the interface list untuk kita bisa melihat interface listnya. Kita bisa lihat ini lalu kita klik dua. Nah, ini kita bisa melihat interface-nya, IP address-nya dan lain-lain. Nanti kita bisa klik OK aja. Lalu kita bisa klik start. Nah, setelah itu eh, kita jalankan pada bagian yang C yaitu bagian selanjutnya yaitu open the web browser and navigate to www.google.com. Kita memilih mengklik web browser lalu kita mengetikkan www.google.com. Masih loading, sabar. Nah, kita bisa mengklikkan ini biar nggak lama-lama, kita langsung kopikan aja. Hmm. Eh, enggak, enggak lagi ya. Ini.
Nah, nanti itu kita eh, nah seperti ini. Setelah kita masuk ke Google tersebut, kita langsung aja masuk ke part selanjutnya yang ketiga yaitu klik stop to stop the Warsaw Capstone with your see Google homepage. Jadi kita bisa memberhentikan. Setelah itu kita bisa masuk pada bagian ketiga yaitu analisis Capstone DNS or UDP package. Nah, pada bagian ketiga ini itu kita akan memeriksa paket UDP yang dihasilkan saat berkomunikasi dengan server DNS untuk alamat IP-nya yaitu www.google.com. Nah, langsung aja kita masuk pada step yang pertama, yaitu filter DNS package. Pada bagian A ini kita ketik DNS, lalu kita pilih apply. In the Wireshark main window, tipe DNS in the filter field, klik apply. Jadi kita cukup mengklik DNS, lalu kita klik apply untuk memfilter. S, harus kita klik apply. Jadi dia nanti otomatis setelah kita mengklik DNS, lalu kita klik apply, maka otomatis akan memfilter dari yang kita search tadi. Nah, sudah keluar beberapa tadi yang kita klik tadi. Setelah itu, kita masuk pada bagian yang B, yaitu in the packet list pane top section of the main window location to packet the include start query and a www.google.com si frame-nya itu 429 tempatnya yaitu 429 above an example. Jadi kita bisa mencari standar query and www.google.com itu kalau pada contoh itu dilihatkan pada nomor 429. Jadi gitu. Jadi nanti kita akan mencari standar standar query at www.google.com itu kita masuk pada frame berapa. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, ini kita bisa mencari itu pada yang kita cari itu kita masuk pada frame yang keberapa. Lanjut, setelah itu kita bisa masuk ke step yang kedua yaitu examine the fields in a DNS query package. Lalu kita bisa masuk kepada bagian A ini. Jadi in the first line the package detail pane frame 429 hard 74 bits of data on the wire. This is number of bits. It's look
exchanges. Nah, itu yang berarti bahwa pada bagian A ini itu ada 74 bit adalah jumlah bit yang diperlukan untuk mengirim query DNS ke server ke server bernama yang meminta alamat IP-nya itu pada www.google.com. Nah, setelah itu pada bagian B ini itu eh, the Ethernet align display in the search of destination MAC address. Nah, pada bagian B ini jalur Ethernet 2 itu menampilkan alamat MAC address, alamat MAC sumber itu berasal dari VM Anda karena VM Anda itu berasal dari query DNS. Dan juga MAC address tujuan itu berasal dari gateway default karena ini adalah pemberhentian terakhir sebelum query ini keluar dari jaringan lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.